Halo? Selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Udah. Udah dijawab ya. Oke. Langsung aja ya. Untuk materi kita hari ini, yaitu masuk kompetisi dasar yang baru ya. Tapi nanti ini untuk mid semester, ini nggak masuk ya. Ini nanti kita masukkan ke selanjutnya. Oke, jadi kegiatannya materi kita pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Jadi sebelumnya Ibu mau terangkan dulu, kegiatan ekonomi itu dibagi atas 3 ya nak. Yang pertama itu adalah produksi. Jadi produksi, yang kedua itu adalah distribusi, dan yang ketiga itu adalah konsumsi. Jadi kalau logika berpikirnya, selesai dia diproduksi, habis itu didistribusikan, artinya disebar menuju konsumen, setelah itu barang itu siap untuk dikonsumsi. Oke? Selanjutnya, indikator yang harus kalian capai pada materi ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep produksi, meliputi pengertian produksi, apa ya kan, faktor-faktor produksi, teori perilaku produsen. Nah, nanti kalau konsep biaya, produksi, konsep penerimaan, laba maksimum, itu next selanjutnya. Jadi satu indikator ini kita 2 pertemuan, karena ini ruang lingkupnya besar. Oke, langsung. Yang dimaksud dengan pengertian produksi itu apa gitu ya kan? Jadi produksi itu adalah usaha menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar bahwa kebutuhan manusia itu banyak. Untuk mencapai kebutuhan itu, maka harus produsen itu harus melakukan yang namanya produksi ataupun menciptakan barang. Ada 2 kondisi di sini, menciptakan atau menambah. Kalau menciptakan itu, nak, gambarannya gini. Saya mau buat kue, berarti saya harus menciptakan kue itu dari tepung, telur, gula, maka jadilah kue. Atau saya mau buat baju, berarti saya harus jahitkan dari kain menuju pakaian jadi. Nah, kalau menambah nilai guna, itu sebetulnya barangnya sudah barang jadi. Tapi kita menambahkan sesuatu supaya benda itu semakin tinggi nilai ekonominya. Nah, artinya apa? Semakin tinggi nilai ekonominya, berarti dia semakin mahal. Contoh Ibu buat, adalah kamu belilah sepatu. Beli sepatu di Onan gitu ya. Tahu nggak di Onan? Di pasar. Jadi beli sepatu di pasar, nah kalian kan anak-anak zaman sekarang kan kreatif dong, beli sepatu warna putih, biar lebih keren, tambahilah warnanya inilah dulu gitu kan. Nah kita menambahkan sesuatu di sepatu itu sudah yang namanya produksi juga. Karena apa? Ada sesuatu yang kita tambahkan ke barang itu sehingga dia nilai ekonominya semakin tinggi, gitu ya. Itu kita tambahkan. Jadi produksi itu nggak hanya membuat yang tidak ada menjadi ada, tetapi juga yang sudah ada, jika ada proses pengulangan bentuk, proses penambahan sesuatu, itu tetap dikatakan produksi. Seperti itu. Selanjutnya, faktor-faktor produksi. Jadi, untuk menciptakan barang itu tadi, karena untuk membuat barang itu jadi, ada yang kita kombinasikan. Nah kan, untuk membuat kue kan Bu, saya kan butuh yang namanya telur, butuh yang namanya tepung, butuh yang namanya gula, butuh yang namanya mixer dan lain sebagainya, ya kan? Itu namanya bahan baku. Kemudian kan kalau sudah ada bahan-bahan itu, kalau dipelototi kan nggak jadi kuenya, harus ada orang yang mengerjakan, berarti tenaga kerja. Jadi faktor produksi yang pertama itu adalah sumber daya alam. Kenapa Ibu buat sumber daya alam? Kan produksi itu gambarannya nggak cuma kita membuat barang, tetapi kalau kita juga menghasilkan sesuatu dari pertanian juga termasuk produksi. Misal, kamu menanam tomat, nah setelah itu kamu panen tomatnya.
Nah, kan tetap juga namanya produksi. Tapi produksi apa, Bu? Produksi tomat, gitu. Terus kalau misalnya Ibu buat pakaian, berarti produksi juga. Jadi produksi itu nak banyak jenisnya. Makanya yang faktor produksi yang pertama itu adalah sumber daya alam atau bahan baku. Yang kedua itu adalah tenaga kerja. Kalau ada bahan bakunya, harus ada dong orang yang mengerjakan. Nggak mungkin kita nggak mengerjakan terus jadi barangnya. Oh, itu nggak mungkin. Jadi harus kita kita kombinasikan yang dua ini. Jadi ini dikategorikan yang dua ini adalah faktor produksi asli. Faktor produksi asli itu kenapa, Bu? Ada saja bahan baku, ada orang yang mengerjakan sudah jadi barang, ya kan? Karena itu natural, ini natural, asli katanya natural ada gitu ya. Yang kedua, faktor produksi turunan. Jadi turunan itu terjadi karena campur tangan manusia. Contoh, kan Bu, aku mau buat kue, berarti buat kuenya dalam jumlah yang banyak. Nah kan kalau sendiri ya, nggak perlu kita modal. Tapi kalau kita mau menjual, memproduksi lebih banyak, maka kita membutuhkan modal. Untuk mengumpulkan modal ini, kan kita membutuhkan tenaga manusia untuk mendorong pengumpulan modal. Contoh, kalau misalnya kamu mau buat usaha gitu kan, kita katakanlah usaha buat tempe gitu ya, UKM tempe gitu. Jadi kan untuk membuat UKM itu kamu harus memerlukan modal. Jadi bisa nanti pengajuan ke bank, bisakah pengajuan proposal ke pemerintah, bisakah pengajuan proposal ke teman yang lain untuk mengumpulkan modal tadi. Karena apa? Kamu mau memproduksi barang itu dalam jumlah yang banyak, seperti itu. Kalau sudah punya butuh modal, berarti butuh dong yang namanya skill. Skill itu sama dengan kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu kan dibentuk oleh manusia juga. Kenapa dibentuk oleh manusia? Orang yang berwirausaha itu berarti kan nggak semerta-merta kita dapatkan. Itu dibentuk oleh manusia melalui pelatihan kah, melalui pendidikan kah, melalui pengalaman kah. Jadi gitu, yang dikatakan dengan faktor produksi turunan. Jadi faktor produksi itu ada dua, asli dan turunan. Kalau asli, bahan baku, tenaga kerja. Kalau turunan itu modal dan skill. Sampai di situ paham, Nak? Paham, Miss. Oke. Next, baru inilah nanti kita kombinasikan, kita kawinkan, dengan kita satukan, kita kumpulkan bahan bakunya, kita kerjakan, kita produksi dalam jadilah barang ataupun jasa. Selanjutnya, jadi ada yang namanya pola perilaku produsen. Jadi pola perilaku produsen itu sama dengan kebiasaan produsen. Kebiasaan produsen. Jadi kebiasaan produsen itu ada dua. Yang pertama itu kalau dia faktor produksinya satu, inputnya satu. Yang kedua itu variabel inputnya dua, gitu kan? Jadi inputnya yang mana, Bu? Gitu ya. Faktor produksi itu tadi. Nah, faktor produksi itu tadi. Nanti kalau di jenis-jenis pasar, Ibu akan lebih menjelaskan lagi ya. Ada yang namanya nanti pasar input, ada yang namanya pasar output. Kalau pasar input, berarti yang dijual itu tadi faktor produksi yang 4 itu. Bahan baku, ya kan? Tenaga kerja, modal, dan skill. Nah, kalau dia output, berarti pasar yang menjual barang atau jasa yang sudah jadi, yang sudah diciptakan oleh produsen itu tadi. Nah, pola perilaku produsen yang pertama, dia itu adalah kalau inputnya yang berubah adalah satu. Inputnya yang berubah adalah satu. Jadi, di pola yang pertama itu namanya adalah the law of diminishing return atau hukum pertambahan produksi yang semakin menurun, gitu ya. Jadi hukum pertambahan ini artinya adalah hukum yang menyatakan berkurangnya tambahan output dari penambahan satu unit input variabel pada saat output telah mencapai maksimum. Atau gini, bahasa sederhananya adalah hukum pertambahan output yang semakin menurun jika salah satu inputnya itu ditambah sementara yang lain tetap. Nah, contoh, kita kombinasikan dulu tadi input yang pertama sumber daya alam, input yang kedua itu adalah tenaga kerja, gitu ya. Kalau kita katakanlah sumber daya alam kita buatlah tanah, jadi the law of diminishing return ini berlaku nanti pada negara agraris.
Jadi negara agraris itu adalah negara ataupun gak usah kita buat negara. Kalau negara nggak ada ya, kalau negara itu full semua agraris nggak ada ya. Pasti ada juga industrinya. Kita katakanlah suatu daerah, kalau daerah itu adalah daerah agraris. Berarti yang dihasilkannya adalah sektor pertanian, betul ya? Jadi sektor pertanian yang dikelola itu biasanya adalah tanah, ya kan nak? Tanah atau sawahkah, kebunkah gitu ya kan? Berarti orang yang mengerjakan itu adalah manusia gitu kan? Jadi asumsinya kan berarti gini, syaratnya bukan asumsi, syaratnya berarti kita salah satu tadi tetap, yang berubah itu yang satu lagi berubah ditambah gitu ya, ditambah terus menerus. Berarti yang biasanya kalau logikanya yang kita tetap itu biasanya adalah tanah, kondisinya tanah tetap, kemudian yang ditambah adalah tenaga kerja. Kamu bayangkan dulu, kamu ke ladangnya tetanggamu misalnya, nanti kalau aku bilang ladang kalian kenal, ladang kalian lah misalnya, yang mengerjakan dua orang gitu ya, yang mengerjakan 2 orang, kemudian pada saat dikerjakan 2 orang, akan berbeda hasilnya dikerjakan dengan 4 orang. Akan berbeda juga kalau ditambahkan lagi dikerjakan 5 orang. Itu akan berbeda hasilnya. Ya, makanya pertama-tama dia makin meningkat, dan lama-lama dia akan menurun. Karena bisa jadi nanti di titik tertentu, tanah itu tidak seimbang lagi porsinya dikerjakan dengan sebegitu banyaknya orang, berarti tidak ada keseimbangan. Jadi asumsinya itu berlaku hanya 1 unit input variabel, input lainnya tetap. Itu tadi syaratnya ya. Input variabelnya 1 yang berubah-berubah dan yang lainnya tetap. Berarti yang berubah itu tadi adalah tenaga kerja. Yang tetap itu adalah tanah. Nah, teknologi yang digunakan itu tidak ada perubahan, ya kan? Sifat koefisien produksinya adalah berubah-ubah. Jadi, kita buat gini. Contoh, tabelnya. Bahasa Inggris dari tenaga kerja kan labor. Ya kan, nak? Ngerti nggak? Tenaga kerja. Jadi, tadi tanahnya tetap 1 hektar. Di samping, kamu bayangkanlah, tanahnya tetap 1 hektar. Ya kan? Di labor, tenaga kerjanya yang mengerjakan 1 hektar itu hasil total produk, berarti hasil yang dihasilkan. Misalnya kita buatlah tomat. Tomat yang dihasilkan itu adalah 10 ton. Ya kan? Berarti AP-nya, average produknya atau rata-rata produksinya, berarti 10 dibagikan dengan 1. Hasilnya adalah 10. Ya kan, nak? Habis itu MP, marginal produk. Berarti marginal produk itu penambahan. Penambahan yang mana, Bu? Penambahan TP-nya. Perhatikan, total produk. Mula-mula dia akan 0. Ya kan, nak? 0. Setelah dikerjakan oleh 1 orang, maka hasilnya adalah 10. 0 menuju 10, berarti perubahannya adalah 10. Berarti MP-nya adalah 10. Berarti kalau dikerjakan dia 1 orang, total produksinya 10, rata-rata produksinya 10 juga, marginal produksinya atau pertambahannya adalah 10 juga. Terus, kamu kan tetap ya, tanahnya 1 hektar. Dikerjakan oleh 2 orang, otomatis kan bertambah dia hasilnya, ya kan? Waktu dikerjakan oleh 2 orang, maka total produksinya menjadi 24. Ya kan? Nah, 24, habis itu rata-rata produksinya jadi 12. Dari mana dapat itu, Bu? Dari mana dapatnya, nak? 24 bagi 2, Miss. Right, 24 bagi 2. Jadi kalau Ibu mau tanya, jadi rumus average product apa? TP per labor, Miss. Iya, betul sekali. Berarti TP per L. Betul ya, nak? Bisa ya? Habis itu, kita lihat di marginal produknya. Marginal produknya berapa, nak? 24. 24. Oke, kita buat. Perubahannya, berarti rumus dari MP itu adalah delta TP. Bisa ya? Delta itu perubahannya, nak.
Bisa Iya, ya? Miss. Delta TP per delta L. Delta TP per delta L. Bisa ya? Nah, Iya, Miss. berat dari situ berapa delta TP-nya? 24, Miss. Wih, 12. 12, harusnya 12 ya, salah. Berarti salah urutan ini ya. 12 dibagikan delta L-nya berapa? 1. Satu. Ya kena. Berarti 12 dibagi 1 jawabannya adalah 12 gitu ya. Ini urutannya salah ini. Terus kemudian kalau ditambah terus menjadi 3 kah, menjadi 4 kah, menjadi 5 kah, menjadi 6 kah, laboratorium sampai 7. Perhatikan TP-nya. Mula-mula dia naik ya karena dari 10 menjadi 24, 36, 44 naik ya. Kemudian 48. 48. Tidak ada lagi berubah kan? TP-nya sudah 0 ya. Deltanya sudah 0 ya. 48 ke 48 bagi 1 berarti kan 0 dia kan. TP-nya sudah 0, bahkan menurun. Kenapa seperti itu, Bu? Karena pada saat dia di tenaga kerja 5, itulah batas maksimumnya. Batas maksimum 1 hektar tanah itu dikerjakan oleh tenaga kerja. Jadi kalau 1 hektar tanah itu maksimumnya hanya boleh dikerjakan 5 tenaga kerja. Kalau lebih dari situ, dia marginal produknya akan menurun. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi yang kita lihat itu anak-anak, yang kita lihat itu bukan apa namanya ya, bukan output, tetapi penambahan outputnya, ya kan? Penambahan output. Nah, bisa saja dalam suatu kejadian outputnya itu bertambah, tapi yang kita lihat penambahannya berapa gitu ya kan? Bertambah dari 10 menjadi 11, naiknya 1 gitu. Dibandingkan dari 10 menjadi 14, naiknya kan 4. Mana lebih bagus? Kalau naiknya 4. Gitu ya? Oke. Paham ya, Nak? Yang kita lihat adalah MP-nya, penambahan. Jadi marginal itu artinya adalah penambahan. Penambahan produknya itu berapa? Jadi kalau kita hitung MP-nya dari MP 10 menjadi 12. Itu tadi saya lihat, Nak. 12 menjadi 8 menjadi 4. 8 menuju 4 dia sudah turun karena dia kan sudah turun. Berarti sudah mengalami penurunan. Habis itu 0. Habis itu bahkan sampai negatif. Berarti negatif itu dia udah kelewat lah gitu ya, nggak boleh lagi sebetulnya. Tapi karena jadi dalam ilmu ekonomi itu yang dilihat itu adalah penambahannya gitu ya. Kalau ini tadi kalau the law of diminishing return, marginal return. Paham sampai sini, Nak? Paham, Miss. Iya, paham. Selanjutnya, jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, inilah dia bentuk kurva. TP-nya tadi kan semakin meningkat ya kan? Naik dia naik, turun lagi. TP, perhatikan. Kemudian AP-nya pertama-tama dia naik dan akan turun, tapi tidak sama dengan sumbu horizontal. Habis itu kita lihat MP-nya itu pertama-tama akan naik, dia garisnya ya, akan naik kemudian akan turun bahkan sampai melewati garis horizontalnya itu, berarti dia sudah minus nanti di situnya. Di kuadran keberapa dia ya? Gitu. Jadi tahapannya gini, Nak. Nah, kan ini tadi yang Ibu bilang itu, TP-nya kan pertama-tama naik, dia akan turun. Nah, tahapan yang pertama, perhatikan ya. Tahapan yang pertama, yang di bawah, itu disebut dengan tahapan di mana inputnya itu naik sebanding dengan outputnya itu naik sebanding dengan, enggak sebanding, lebih tinggi dibandingkan input. Misal kalau inputnya 5%, outputnya 6%. Namanya adalah increasing return to scale. Namanya ya, silakan diingat. Increasing return to scale. Berarti tahap yang pertama increasing return to scale. Yang kedua itu kan tahap dia sudah konstan. Yang konstan itu nanti titik yang 0. TP-nya itu sudah 0, yang kayak gini. TP-nya kan sudah 0 ini, yang ini. Karena, ulangi ya. TP-nya sudah 0. Yang mana yang 0, Bu?
48, perhatikan total produksinya, 48, 48, itu kan perubahannya jadi 0 ya nak, berarti MP-nya 0. Perhatikan di MP, 0 dia. Maka itu disebut dengan constant return to scale. Constant return to scale gitu ya bahasa Inggrisnya. Yang ketiga adalah dia kan sudah mengalami penurunan. Yang mana dia yang mengalami penurunan, Bu? Yang mengalami penurunan pada saat nanti dia, perhatikan, di MP-nya 8 menuju 4. MP 8 menuju 4. Kan peningkatannya itu sudah menurun karena bahkan dia sampai 401. Itu namanya adalah tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu disebut dengan decreasing return to scale. Decreasing return to scale. Jadi gini, kalau tahap yang pertama, inputnya 4, outputnya harus 5. Gambarannya ya, inputnya 4, outputnya harus 5. Itu namanya increasing. Tahap yang kedua, kalau inputnya 4, hasilnya 4, konstan. Paham? Yang ketiga, kalau inputnya 4, hasilnya 3. Nah, itu namanya decreasing. Udah ya, sampai situ ya, Nak? Paham? Paham, Miss. Ya, gitu ya. Jadi yang dilihat, jadi bisa kita perhatikan ya, di tahap yang kedua, di tahap yang pertama, itu nanti ada MP maksimum, tahap yang kedua AP maksimum, sama dengan MP. Jadi AP maksimum itu terjadi MP sama dengan AP, gitu ya, dari gambar ini. Kemudian tahap yang ketiga itu MP-nya sama dengan 0, atau MP-nya negatif, gitu ya. Itulah kira-kira. Jadi pada saat MP-nya 0, pada saat MP-nya negatif, maka TP-nya pasti menurun. Pasti menurun itu TP. Sudah, fungsi produksi dengan 2 input variabel. Jadi yang tadi itu kan 1 input variabel, 1 input konstan. Jadi variabelnya yang mana, Bu? Tenaga kerja. Karena itu yang ditambah terus dia kan. Sedangkan nanti tanahnya tetap. Nah, jadi ini pola kebiasaan produsen yang kedua kalau inputnya itu sama-sama variabel dua-duanya. Jadi itu kita nanti dimulai dari yang namanya isoquant. Jadi isoquant itu adalah, jadi gambarnya itu nanti kan ada garis vertikal yang gini. Ya, ini. Perhatikan, Nak. Isoquant itu kan ada di kurva, ada Y, ada X. Nah, capital itu modal ya, Nak. Kalau kita combine modal dengan labor. Kalau di the law of diminishing return tadi, kalau inputnya itu 1, cuman yang variabel, yang kita kombinasikan adalah tenaga kerja dan sumber daya alam. Kalau ini, kalau dia 2 input variabel, berarti tenaga kerja dengan kapital atau modal. Jadi, kebiasaannya itu, ada nanti yang namanya kurva isoquant. Jadi, isoquant itu apa, Bu? Itu kurva yang menggambarkan kombinasi input, berarti dalam kurung modal dan tenaga kerja, yang dapat menghasilkan tingkat output yang sama. Jadi ada 2 nanti, isoquant dan isopos. Perbedaannya apa, Bu? Ingat aja, iso-isonya sama. Kalau quant berarti kuantitas ya kan, Nak? Nanti kalau isopos, kos itu kan biaya. Nah, bedanya di situ aja. Isoquant dikombinasikan modal dan tenaga kerja, outputnya sama. Nah, gambarannya gini. Kombinasi A, unit of capital, berarti unit dari modal 50, labornya 1, outputnya 1.500. Titik yang kedua, B, modalnya 45, tenaga kerjanya 2, tetap juga 1.500 outputnya. C, modalnya 41, tenaga kerjanya 3, tetap 1.500. D, modalnya itu 38, labornya itu tenaga kerjanya 4, tetap 1.500. Berarti apa? Kurva isoquant itu adalah kalau kita harus mencari di manalah titik yang paling bagus yang kita dapatkan untuk menghasilkan outputnya yang sama. Boleh nanti
kita ganti-ganti dia ya. Kalau di titik A kan 50 dia modalnya kena, di titik B 1. Kemudian di titik B labor 1. Titik B perhatikan modalnya dikurangi. Dikurangi berapa modalnya itu? 5. Nah, tapi tenaga kerjanya Ditambah 1. Tetapi hasilnya tetap 1.500. Ya, di titik C berapa dikurangi modalnya, Nak? 4. 4. Kemudian tenaga kerjanya ditambah, ya kan? Nah, itulah yang dikatakan variabel, dua input variabel, berarti berubah dua-duanya. Berubah dua-duanya. Kalau yang tadi kan enggak, tenaga kerjanya yang berubah, sedangkan tanahnya tetap. Kalau ini, modalnya pun berubah, tenaga kerjanya pun berubah, tetapi outputnya tetap 1.500. Oke, next. Oke, berarti ciri-ciri isokuan. Nah, ciri-cirinya apa? Dia itu kan nggak bisa kita katakan cembung atau cekung, dia bisa bulat nanti. Berarti semakin menjauhi titik 0, berarti titik 0 itu tengok tanda panah yang di bawah itu kan, di pertemuan antara garis vertikal dengan horizontal, semakin menjauhi titik 0 menunjukkan tingkat output semakin besar. Berarti semakin ke atas dia, maka outputnya semakin gede. Antara isokuan 1 dengan isokuan 2, mana lebih tinggi? Isokuan 2. Ya, right, isokuan 2. Berarti di titik isokuan 2 nanti di sini, dia outputnya semakin tinggi. Nah, ciri yang kedua itu, dia nggak boleh berpotongan, karena dia bentuknya nanti turun dari kiri atas ke kanan bawah, membentuk lingkaran. Jadi dia nggak berpotongan, ya. Oke, selanjutnya, isokos. Nah, ini isokos. Tadi kan isokuan. Nah, isokos itu berarti ingat aja kos itu biaya. Berarti kombinasi input modal dan tenaga kerja menghasilkan biaya yang sama. Biayanya yang sama. Tadi jumlah barangnya yang sama. Isokuan jumlah barangnya yang sama. Kalau isokos biayanya yang sama. Jadi gini gambarannya. Lah, beda ya? Beda nggak kurvanya dengan isokuan, Nak? Beda. Kalau dia yang tadi kan gini, dia melengkung. Ini dia tegak lurus, tapi bukan tegak lurus ya. Dia landai ya, Nak? Landai. Nah, perhatikan. Kombinasinya, yang titik A, modalnya 8, lebarnya 0, biayanya berapa, Nak? 1.200 rupiah. Bisa kita lihat, bilang kayak gitu ya. Yang B, dikurangi modalnya, tenaga kerjanya ditambah, dia hasilnya tetap 1.200. Yang C, modalnya juga dikurangi menjadi 4, lebarnya atau tenaga kerja ditambah tetap 1.200. Ya, jadi dia kombinasi antara kita kawinkan antara tenaga kerja dengan modal menghasilkan biaya yang sama. Di titik-titik ini tetap biayanya sama ya. Oke. Selanjutnya, nah, kita mau lihat rotasi dan pergeseran. Nah, ini kalau kita lihat, Bu, hanya modal aja, bisa juga alat-alat ya, mesin. Itu kan modal itu kalau di dalam ilmu ekonomi, modal itu bukan hanya uang. Jadi jangan digambar modal adalah uang, enggak juga. Modal itu bisa jadi, contoh, aku mau buka usaha, aku mau ikut Grab gitu ya, Grab sepeda motor atau ojek online gitu. Modal saya kan nggak duit, apa Bu? Sepeda motor. Nah, udah bisa jadi modal, udah dong, kan cuma mengantar orang gitu ya. Jadi modal itu bisa bentuk barang, bisa bentuk gedung, bisa bentuk kendaraan, atau bisa juga dalam bentuk uang. Itu tetap namanya modal. Kalau pengetahuan modalnya itu Bu, modal juga, karena nggak semua orang ahli, nggak semua orang itu ahli di bidang kegiatan produksi kah, di bidang marketing kah, nggak semua orang. Itu hanya orang-orang tertentu gitu ya. Makanya tenaga kerja yang terdidik itu merupakan modal, ataupun tidak terdidik merupakan modal. Nggak semua orang bisa nyalon, ya kan? Kalau kita buka usaha salon, kan nggak semua orang bisa menyalon. Hanya yang memiliki skill tertentu yang bisa menyalon atau memangkas rambut kah, itu modal. Jadi pengetahuan kita ini juga modal, Nak, pengetahuan.
Ya kan? Sama kayak guru. Modal nggak pengetahuan dimiliki guru ya modal gitu loh. Makanya dia bisa ngajar gitu. Jadi kalian pun nanti seperti itu. Misal kalian kerja di perusahaan, karena dipakai di situ karena kalian punya modal apa? Pengetahuan, skill yang kalian punya, gitu ya. Misalnya mesin, kalau dia rotasi, yang berubah itu satu sumbu. Nah, satu sumbu yang kita lihat itu adalah di horizontal dari satu menuju 2. Nah, rotasi kurva isokos. Berarti yang berubah itu adalah tenaga kerja. Kalau salah satu berubah, berarti itu disebut rotasi. Kan? Tapi mesinnya tetap. Mesin tetap yang diubah tenaga kerja, berarti kurva isokosnya berotasi. Nah, kalau bergeser, dua-duanya berubah, nak. Dua-duanya berubah, dua-duanya ditambah jumlahnya. Makanya dia bergeser. I1, I2, I3. Baik mesin ataupun tenaga kerja sama-sama ditambah. Berarti kurva isokos bergeser. Kalau salah satu yang berubah, hanya tenaga kerja doang, berarti dia berotasi. Do you understand? Ngerti, nak? Ya, ngerti ya. Berarti ingat, rotasi itu satu yang berubah. Itu intinya. Kalau bergeser, dua-duanya berubah. Apanya yang berubah, Bu? Jumlahnya. Jumlahnya. Otomatis, ya kan, bisa kita lihat. Bu, kalau ini berbeda nggak dari I1, I2, I3 biayanya? Berbeda. Udah, kalau dia semakin ke kanan, berarti kan biayanya semakin besar ya, nak? Beda dong dengan I3, isokos 3 dengan isokos 2. Di yang bergeser pasti beda. Karena jumlah mesin dan tenaga kerja yang digunakan juga berbeda. Kita lihat yang dirotasi. Berubah nggak itu, Bu? Ya berubah tetap. Karena apa? Salah satunya ditambah. Mesinnya enggak. Tetap juga berubah. Tetapi dia dikatakan karena satu yang berubah berotasi. Ini bergeser. Paham ya, nak? Paham? Paham, Miss. Ya, oke. Tinggal satu orang ya. Selebihnya di mana? Jadi, tujuannya adalah menciptakan keseimbangan. Jadi, keseimbangan produsen itu apa, Ibu? Gitu ya. Keseimbangan produsen itu, kenapa kita tadi belajar isokos, belajar isokwan, kenapa kita harus membuat titik-titiknya itu tadi di isokos, membuat titik-titik di isokwan. Nah, supaya kita menemukan kombinasi dari isokos dan isokwan itu yang paling bagus. Artinya apa? Kalau outputnya sama, maka kita cari nanti yang sesuai dengan input yang minimum. Artinya apa? Kan semua produsen, kalau bahasa sehari-harinya gini. Aku kan tadi aku mau buat kue. Berarti aku harus mencari titik di mana ibu menghasilkan kue itu tadi, satu kue, tapi biayanya rendah. Itu, satu kue kualitasnya sama, kuantitasnya sama, tapi biayanya rendah. Makanya kita perlukan tadi titik-titik itu tadi. Nah, keseimbangan produsen itu terjadi pada saat kapan? Saat isokos dan isokwan bersinggungan. Kenapa harus bersinggungan, Bu? Karena salah satunya kan isokwan itu kan nggak boleh berpotongan ya, nak. Nah, kalau kecuali nanti kurva perbintang penawaran baru berpotongan karena cuma garis saja dia gini, boleh berpotongan. Kalau dia yang cekung, cembung, bulat itu nggak mungkin berpotongan, tapi bisanya bersinggungan. Berarti tempat mereka bersinggungan itu disebut apa? LCC atau least cost combination atau kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output tertentu, ditentukan berapa, tetapi dengan biaya minimum. Nah, itulah yang dikatakan dengan keseimbangan produsen. Kenapa harus dibuat titik-titiknya tadi? Supaya kita temukan di mana titik yang menghasilkan output tertentu, tetapi dengan biaya yang minimal. Gitu tadi ya. Jadi keseimbangan produsen itu terjadi pada saat
isokos dengan isokuan itu bersinggungan. Jadi, gambarnya itu seperti inilah dia, anak-anak. Nah, isokuannya berapa tuh? Anak-anak? 100 ton, ya kan? Iya, betul sekali. Dengan biaya berapa, Nak? 500.000 ya, Bu? 500.000. Iya, betul sekali. Dengan biaya 500.000. Biaya yang kita kombinasikan dari mana, Ibu? Dia kan 60 unit modal, 15 orang tenaga kerja. Berapa biayanya, Bu? Biayanya adalah sebesar 500.000 dan hasilnya adalah 100 ton. Oke? Paham? Itulah biaya yang paling minimal yang dihasilkan oleh produsen dan kuantitas yang paling maksimal 100 ton. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada, Miss. Enggak ada. Udah ngerti? Enggak, Miss. Yang cari-cari itunya pakai rumus nggak, Miss? Pakai. Kalau cari AP gitu ya. AP, carilah AP itu berarti tadi TP per L. Mencari mencari MP. Bagaimana caranya, Bu? Berarti delta TP per delta L atau perubahan total produksi dibagi dengan total perubahan tenaga kerja. Atau kalau dalam bentuk fungsi dia, MP sama dengan TP aksen, turunan pertama dari fungsi TP. Turunan pertama dari fungsi TP. Paham? Paham, Bu. Oh ya, itu nanti yang menggunakan rumus. Yang ini tadi, yang Ibu bilang pertama kali kolomnya. Kalau yang rotasi geser udah ngerti lah ya. Nah tadi ya. Tunggu dulu Ibu cari. Ya, yang ini tadi. Yang ini yang butuh rumus. Kalau mencari kalau mencari AP berarti TP per L MP sama dengan delta TP per delta L atau TP aksen turunan pertama dari fungsi TP. Berarti gimana ini? Kalau MP maksimum, berarti MP maksimum itu nanti terjadi di titik ini dia. Saat AP maksimum terjadi pada saat MP-nya sama dengan AP gitu ya. Kalau dia nanti MP-nya sama dengan 0, pada saat kapan dia, Bu? Nanti dia MP-nya sama dengan 0 itu mulai dari titik belok turun ke bawah. Itu berarti nanti dia MP-nya sama dengan 0. Atau kalau lebih gampang ini Bu ajarin. Nah, tuh. TP berarti TP itu udah diketahui nanti ya, AP-nya itu berarti nanti delta TP per L. MP-nya itu berarti nanti delta TP per delta L atau turunan pertama dari fungsi TP. Oke, minggu depan cara menurunkan akan Ibu ajari karena di situ nanti kita belajar biaya produksi. Oke, ada lagi pertanyaan anak-anak? Nggak ada lagi? Fix? Ada lagi? No? No. Oke. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kenapa? Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Nanti cara memainkan rumusnya dan menurunkan akan Ibu ajari. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Miss. Terima kasih, Miss.